Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Samuel dengan NIM 220301028 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 6. Di sini saya akan menjelaskan terkait proposal saya yang berjudul Perspektif Mahasiswa Pendidikan Agama Islam terhadap Fenomena Toleransi Beragama di Kota Ambon sebagai salah satu syarat lulus mata kuliah seminar PAI. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu terkait konteks penelitian. Kota Ambon merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Maluku dengan penduduk wilayah yang sangat beragam secara agama dan dikenal sebagai salah satu kota dengan tingkat toleransi beragama yang sangat tinggi di Indonesia. Dengan keberagaman agama yang sangat tinggi di kota ini, umat Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan agama-agama lain hidup berdampingan dengan damai. Namun, sejarah Kota Ambon tidak terlepas dari konflik sosial berbasis suku, ras, dan antar golongan atau SARA yang pernah terjadi pada tahun 1999 hingga awal 2000-an. Namun, seiring berjalannya waktu, Ambon berhasil menjadi salah satu contoh kota yang mampu membangun dan menjaga kerukunan antar umat beragama yang kuat di Indonesia. Keberhasilan ini tidak terlepas dari nilai-nilai budaya lokal seperti pela dan gandong, serta prinsip ale rasa beta rasa, saling merasakan, dan katong sama basudara atau kita semua bersaudara. Menurut Lassa dan Suryadinata, keberhasilan menjaga kerukunan harmoni antar umat beragama di Kota Ambon tidak terlepas dari nilai-nilai budaya lokal yang sangat kuat, seperti pela dan gandong. Nilai-nilai tersebut merupakan ikatan kekerabatan tradisional yang menghubungkan komunitas-komunitas yang berbeda agama secara erat. Selain itu, terdapat pula prinsip-prinsip budaya seperti ale rasa beta rasa yang berarti saling merasakan dan memahami perasaan satu sama lain, serta katong sama basudara yang mengandung makna bahwa semua orang adalah basudara. Sebagai salah satu elemen kelompok yang dianggap wajib untuk berperan sebagai bentuk tanggung jawab adalah mahasiswa. Mahasiswa memiliki peran penting sebagai agen perubahan atau agen of change dalam masyarakat. Mahasiswa harus mampu menjawab tantangan yang ada di masyarakat dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi lingkungan sekitarnya, termasuk isu konflik agama yang cenderung radikal yang sering terjadi di Indonesia terkhususnya Kota Ambon. Dalam upaya memahami perspektif mahasiswa pendidikan agama Islam terhadap fenomena toleransi beragama di Kota Ambon, beberapa penelitian terdahulu yang menjadi landasan dalam memberikan gambaran sebagai contoh bagi peneliti yaitu penelitian menurut Muhsin Khaliki 2016. Dalam penelitiannya, Muhsin Khaliki mengatakan bahwasanya sikap toleransi di kalangan mahasiswa multietnis di IAIN Ambon masih kurang membekas karena adanya kecenderungan tertutup dan hanya menerapkan toleransi kepada orang yang sudah dikenal. Sementara terhadap yang belum dikenal, sikap toleransi kurang diperlihatkan. Fenomena ini dipengaruhi oleh lingkungan sosial di mana mahasiswa mengadopsi perilaku dari kelompok etnis masing-masing, terutama dari anggota yang lebih tua atau yang lebih dulu berada di lingkungan tersebut. Selain itu, penelitian oleh Nurul Hidayah 2019 dalam penelitiannya ia mengatakan bahwasanya penelitian sikap toleransi mahasiswa terhadap keberagaman agama di Kota Ambon dan menemukan bahwa pengalaman interaksi antar umat beragama serta latar belakang pendidikan berperan signifikan dalam membentuk sikap toleransi mahasiswa. Kedua penelitian terdahulu ini memperkuat pentingnya pendidikan agama Islam yang inklusif dan dialog antar umat beragama dalam konteks kota yang plural seperti Ambon. Selain itu, penelitian ini berfokus pada bagaimana kurikulum dan metode pengajaran pendidikan agama Islam di Universitas Negeri Ambon memengaruhi sikap toleransi mahasiswa dan menjelaskan hubungan langsung antar pendidikan agama Islam dan sikap toleransi mahasiswa di Ambon. Kesamaan kedua penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama mengangkat tema toleransi beragama dan keberagaman di Kota Ambon serta menyoroti pendidikan dan nilai budaya lokal dan pendekatannya terhadap mahasiswa sebagai subjek penelitian. Namun dari kedua penelitian terdahulu belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji perspektif mahasiswa pendidikan agama Islam terhadap fenomena toleransi beragama di Kota Ambon. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
perspektif mahasiswa pendidikan agama Islam terhadap fenomena toleransi beragama di Kota Ambon, serta untuk menggali pengalaman dan makna toleransi beragama menurut mahasiswa pendidikan agama Islam dalam konteks kehidupan sosial dan keagamaan. Penjelasan kedua yaitu rumusan masalah dan fokus penelitian. Yang pertama, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah didapat, maka dapat diambil rumusan masalah yaitu yang pertama, bagaimana pandangan mahasiswa pendidikan agama Islam mengenai toleransi beragama di Kota Ambon. Yang kedua, apa makna toleransi beragama menurut mahasiswa pendidikan agama Islam di Kota Ambon dalam konteks kehidupan sosial dan keagamaan. Yang kedua, fokus penelitian. Fokus dari penelitian ini adalah menggali dan memahami bagaimana mahasiswa pendidikan agama Islam memaknai, menilai, dan merespon fenomena toleransi beragama yang terjadi di Ambon. Penjelasan yang ketiga yaitu tujuan penelitian dan kegunaan penelitian. Yang pertama, tujuan penelitian. Ada 2 tujuan. Yaitu yang pertama, untuk mengetahui bagaimana pandangan mahasiswa pendidikan agama Islam mengenai toleransi beragama di Kota Ambon. Yang kedua, menggali pengalaman dan makna toleransi beragama menurut mahasiswa pendidikan agama Islam di Kota Ambon dalam konteks kehidupan sosial dan keagamaan. Yang kedua, kegunaan penelitian. Ada 2 kegunaan. Yang pertama, secara teoritis. Dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat bisa digunakan untuk meningkatkan pemahaman tentang toleransi dari perspektif mahasiswa Islam dan juga agar dapat mengetahui perbedaan pendapat dari mahasiswanya. Penelitian ini mencoba untuk mengungkapkan makna dari toleransi dalam pandangan mahasiswa pendidikan agama Islam di IAIN Ambon agar dapat dipahami secara jelas. Yang kedua, kegunaan secara praktis. Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi masyarakat dan mahasiswa. Penjelasan yang keempat yaitu landasan teori. Ada 4 teori yang saya gunakan. Yang pertama, pengertian toleransi beragama. Yang kedua, konsep toleransi beragama. Yang ketiga, perspektif. Dan yang terakhir yaitu mahasiswa. Penjelasan yang terakhir yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Lokasi penelitiannya di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan FITK IAIN Ambon, khususnya pada mahasiswa program studi pendidikan agama Islam. Sumber data yaitu sumber data primer, hasil wawancara secara langsung dari narasumbernya yaitu mahasiswa PAI. Proses pengumpulan datanya yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan teknik analisis datanya yaitu melalui reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan dan verifikasi. Nah, untuk pengecekan keabsahan temuan ada 2. Yang pertama, meningkatkan ketekunan. Yang kedua, triangulasi. Yang terakhir yaitu tahap-tahap penelitian ada 3 tahap. Yang pertama, tahap pralapangan. Yang kedua, tahap pekerjaan lapangan. Dan yang terakhir yaitu analisis data. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.